Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia masih melakukan penghitungan untuk menetapkan hasil rekapitulasi nasional yang menyisakan 4 provinsi terakhir. Kita masih menunggu hasil pemilu 2024, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif dari tingkat daerah hingga pusat. Bersama saya, Maria Lizia Hasni. Inilah special report jelang pengumuman rekapitulasi nasional pemilu 2024. Dan pemirsa, kita akan langsung mengikuti bagaimana proses penghitungan rekapitulasi nasional di KPU hingga hari ini. Kita akan langsung menuju ke gedung KPU di sana. Izin Pak Ketua, kami membacakan untuk PPWP. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten kota dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2024. Provinsi Jawa Barat. Apakah tidak ada kejadian khusus terkait Jawa Barat, pimpinan? Sekiranya ada catatan kejadian khusus atau catatan keberatan saksi untuk pemilu presiden disampaikan dulu, Mbak. Nggak dikasih kertasnya yang Jawa Barat. Ada catatan dari paslon 01 dan paslon 01, Pak Ketua. Izin kami membacakan. Catatan kejadian khusus atau keberatan saksi dari paslon 01. Pertama, ketidakcocokan data hasil KAPKO dengan sertifikat D provinsi. Terjadi di Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka. 2. Keberatan atas digunakannya Sirekap dalam proses rekapitulasi karena Sirekap terbukti hanya mencantumkan human error, angka-angka perolehan suara maupun data pokok pemilih tanpa bisa mengoreksinya atau menentukan dan memindahkan kesalahan input angka. 3. Aplikasi Sirekap secara nasional maupun lokal kami nilai bermasalah. Ditandatangani paslon 01 atas nama Eko Suherminto. Ternyata ada beberapa, saya bacakan semua fakta. 4. Proses tata tertib persidangan pada hari akhir, kami menilai melanggar prosedur dalam penetapan hasil akhir karena sertifikat rekapitulasi provinsi. 5. Selisih suara sah, tidak sah, dan jumlah surat suara atau tidak sah adalah angka fix yang telah dilakukan proses rekapitulasi. 6. Poin 5 yang mana tidak segera dilakukan perbaikan, maka kami
saksi berpendapat terjadi kecacatan proses. 7. Penyelenggaraan pemilu dinilai masih jauh dari akuntabel. 8. Masih terkait poin 7, terindikasi masih kurang paham yang tidak merata terhadap 1. Kriteria surat sah. 2. Masih ada KPPS yang tidak dapat menjumlah total semua partai dan caleg. 3. Selanjutnya yang ke-9, terindikasi keterlibatan aparatur negara dalam mendukung calon atau peserta tertentu pada berbagai level pemerintahan. 10. Kecacatan prosedur dengan terbitnya keputusan MK yang mengindikasikan lolosnya paslon tertentu. 11. Berkali-kali Bawaslu Jawa Barat meminta dihadirkan di forum sidang terkait data-data pemilih yang mengalami koreksi, yaitu DPT, DPTB, DPK, dan disabilitas. Tertandatangani paslon 01 atas nama Eko Suherminto. Izinkan kami menjelaskan atas kejadian khusus dan keberatan paslon. Pertama, terkait dengan ketidakcocokan selama proses untuk rekapitulasi, kami sudah melakukan pencermatan dengan menghadirkan teman-teman kabupaten dan kota dan Bawaslu Kabupaten Kota. Dan kami sudah membacakan terkait dengan hasil pencermatan dalam rekapitulasi di tingkatan provinsi. Kami juga membuat berita acara terkait dengan perubahan yang dilakukan oleh teman-teman di 26 kabupaten kota karena 1 Kabupaten Ciamis tidak ada pencermatan data. Ya, pemirsa, itulah tadi proses rekapitulasi suara nasional terkini dari gedung KPU RI, dan kita akan mengikuti bagaimana sekarang mengenai data dan juga analisanya mengenai proses rekapitulasi suara yang sudah berlangsung di 34 provinsi ya, Anggi, ya, sejauh ini. Silakan. Pertanyaan Anggi. kita adalah apakah nanti 4 provinsi ini ngaruh atau enggak ya dengan hasil yang sekarang sudah didapat? Nanti kita coba hitung-hitung ya. Baik, silakan. Pemirsa, Selasa dini hari KPU sudah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 34 dari 38 provinsi Indonesia. Sejak berita ini kami tulis, KPU sedang menyelesaikan ada 4 provinsi lagi untuk dihitung. Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, dan juga Maluku. Nah, kita tampilkan grafis yang pertama, pemirsa. Ini adalah peta Indonesia, raihan suara para calon presiden dan wakil presiden dari hasil rekapitulasi suara KPU yang sementara ya, boleh bilang begitu kita. Jadi ini pemirsa, warna biru yang Anda saksikan, ini adalah daerah yang diungguli oleh pasangan Prabowo dan juga Gibran. Kemudian biru muda adalah wilayah yang diungguli pasangan Anies Mohaimin. Jadi dengan kita asumsikan sedang menunggu hasil rekapitulasi di Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, dan juga Maluku. Prabowo Gibran unggul di 32 provinsi, sementara Anies Mohaimin unggul di 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Barat. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud tidak ada satupun daerah yang berhasil mereka kuasai. Kalau misalnya kita coba presentasikan dari data 32 provinsi yang sudah selesai, berarti Prabowo Gibran ini menguasai sekitar 58,46% suara. Kemudian pasangan Anies Mohaimin 23,64% dan Ganjar Mahfud di 17,91%. Yang masih ditunggu adalah Jawa Barat yang selain belum selesai direkap, Jabar ini punya DPT paling banyak di Indonesia, 35 juta pemilih. Angka detailnya adalah 35.714.901.000 DPT. Oke, kita tampilkan untuk daerah-daerah yang menjadi perhatian kita. Ini kita coba buka beberapa kota, pemirsa. Ini adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan Aceh. Nah, ini juga bisa terlihat bagaimana raihan antara Anies Mohaimin, kemudian Prabowo Gibran, dan juga Ganjar Mahfud, pemirsa yang Anda saksikan saat ini ya. Kalau di DKI bisa dibilang tipis-tipis ya, 2,6. Kemudian juga di Aceh, Anies ini unggul. Kemudian Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Prabowo Subianto yang menguasai. Oke, kita lanjutkan dari persentase dari 32 provinsi yang sudah selesai, berarti Prabowo Gibran ini menguasai 58,46 sekali lagi, kemudian Anies Mohaimin 23,64 dan Ganjar Mahfud 17,91 begitu ya. Apakah angka ini sudah sama sesuai dengan hitung cepat lembaga survei dengan margin of errornya sekitar 1%? Kita coba tampilkan. Ini adalah hasil hitung cepat pada saat Pilpres. Ini kami tampilkan beberapa
poster ya pemirsa, rata-rata membaca perolehan suara juga tidak terlalu jauh dengan hasil rekapitulasi sementara. Tapi kita tetap harus tunggu 4 provinsi lagi yang masih dalam proses rekapitulasi nasional. Sementara di sisi lain, penghitungan suara di luar negeri sudah selesai. Penghitungan sudah selesai untuk 128 wilayah PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan jumlah pemilih total 687.978 orang. Hasilnya Prabowo Gibran unggul untuk pemilihan di luar negeri. Jadi Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini meraih 427.000 sekian suara dengan mayoritas Asia memilih Prabowo Gibran. Misal negara-negara Beijing, Seoul, Bangkok, Tokyo, Manila, Shanghai, kemudian juga Kuala Lumpur, New Delhi, dan Singapura. Untuk Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar ini mencapai di angka 125.110 suara yang diraih dari London, Doha, Amman, Kairo, Istanbul, Riyadh, Jeddah, Ankara, dan juga Muscat. Ada beberapa negara di Asia Tengah lainnya. Kemudian juga paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sekitar 118.000 sekian suara yang diraih di kota negara-negara barat. Mereka menang New York, Washington DC, Chicago, Toronto, Paris, Hamburg, Madrid, Berlin, Perth, dan juga Melbourne. Jadi negara-negara yang cenderung memilih untuk tadi Ganjar Pranowo. Nah, pemirsa, dalam aturan pemilu kita, rekapitulasi nasional 2024 ini tenggat waktunya sebenarnya kan 20 Maret ya. Namun KPU ini bisa mempercepat proses penghitungan yang ada di tanggal 19 Maret sudah mencapai di 34 provinsi plus luar negeri. Namun dalam prosesnya, rekapitulasi ini juga kerap disoroti adanya kendala. Kami coba rangkum beberapa masalahnya. Misalnya, kita tampilkan pemirsa, lambatnya sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Kadang ini sistem error, kemudian tidak bisa membaca hasil rekapitulasi dengan benar, sehingga akhirnya tidak jarang ini rekapitulasi harus dihentikan di tingkat kecamatan dalam dalih harus sinkronisasi data. Kemudian ini pun akhirnya jadi masalah baru karena jadinya muncul tudingan penghentian rekapitulasi suara sengaja dilakukan untuk mengakali suara. Kendala dalam penggunaan Sirekap ini juga kemudian selalu jadi sorotan ketidaksiapan KPU soal sistem yang seharusnya mewujudkan pemilu yang transparan, namun jadi seperti ada dugaan sengaja akal-akalan untuk memainkan suara. Jadi banyak yang menduga-duga akhirnya terjadi kecurangan pemilu. Inilah yang kemudian memicu gesekan dan kekisruhan di proses rekapitulasi suara di seluruh Indonesia. Belum lagi oknum-oknum penyelenggara dan juga pengawas yang ketahuan ikut bermain. Jadi itu dia pemirsa, sementara untuk review kita selama proses rekapitulasi, sekali lagi kita akan menunggu ada 4 provinsi lagi dan Maria ini kita akan lihat ya. Selesai atau tidak hari ini, itu dia. Tapi tenggatnya masih ada 1 hari lagi sih sebenarnya. Itu makanya itu pertanyaan semua orang dan juga pertanyaan saya di sini bersama dengan narasumber nanti Anggi yang kita akan mengulas dan membahasnya. Untuk sementara terima kasih Anggi untuk analisa dan juga datanya. Dan pemirsa, memang kita masih akan membahas terkait rekapitulasi nasional suara Pilpres dan juga Pileg yang akan segera rampung bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio dan juga dari luar studio. Ada mantan Komisioner KPU Republik Indonesia Igusti Putu Arta dan juga ada pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Pak Putu, Mas Pangi, terima kasih atas kehadirannya di studio dan juga sudah bergabung dari perwakilan masing-masing pasangan calon. Ada Zaid Musafi, Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Amin, kemudian Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dan juga Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat, yang juga nanti masih akan bergabung bersama kami dan tentunya kami masih akan menggali semua pertanyaan-pertanyaan dan juga nanti bagaimana proses rekapitulasi nasional berlangsung. Namun kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Special Report. Anda kembali di Special Report jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Pemirsa, lalu bagaimana dengan kegiatan ketiga calon presiden dalam menanti hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024? Sudah ada Andromeda Arizal di kediaman calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, lalu Bianca Sumendap di kediaman calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan juga Reida Pulpi yang akan melaporkan kegiatan calon presiden nomor urut 2 nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Kita akan ke Andromeda terlebih dahulu. Andro, apa saja kegiatan Anies Baswedan sembari menunggu hasil rekapitulasi nasional? Ya Maria dan juga pemirsa, dalam beberapa hari terakhir jelang rekapitulasi suara nasional yang saat ini sudah masuk kepada 30
provinsi begitu, artinya 4 provinsi lagi akan rampung. Kalau kami lihat calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, hari ini agendanya adalah dari agenda internal begitu. Jadi kita tidak bisa memantau apa saja agenda. Namun kalau kami melihat dalam beberapa pekan terakhir memang Timnas Amin sendiri ini terus memantau bagaimana jalannya rekapitulasi suara nasional yang berada di KPU RI yang saat ini sedang dilakukan perhitungan suara untuk tingkat provinsi. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa tanggapan dari Timnas Amin, saat ini saya sudah bersama dengan juru bicara Timnas Pemenangan Anies dan juga Muhaimin atau Timnas Amin, Mas Angga Putra. Mas Angga, ini kan sudah ada 34 provinsi, tinggal 4 provinsi lagi. Tanggapan dari Timnas Amin sendiri selama 34 provinsi sudah berjalan seperti apa sih, Mas? Iya, 34 rekapitulasi ini kan sudah berjalan. Betul, terakhir Papua, Indonesia Timur. Tapi sebenarnya secara prinsip adalah kalau misalnya kita ada di pertandingan sepak bola dan pertandingan sepak bola itu ada pengaturan skor, kita nggak peduli lagi skornya berapa gitu. Tapi pengaturan skor yang harus diusut gitu. Itu kira-kira sebenarnya positioning Timnas Amin ya, bahwa kita sudah menilai bahwa ini tuh bahkan kecurangannya bukan hanya pada saat perhitungan, tapi sampai di pra pun sudah mulai gitu ya, sehingga apapun hasilnya ya kita terima sebagai proses ya, kita terima sebagai proses, tapi secara prinsip itu udah nggak penting lagi. Yang penting itu kecurangan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip itu harus dituntaskan. Gitu. Oke. Lalu sejauh ini apa yang akan dilakukan oleh Timnas Amin sendiri? Apakah dari bukti-bukti yang ada yang curang ini akan disampaikan begitu ke Mahkamah Konstitusi? Apakah bukti ini sudah 100% semuanya lengkap atau seperti apa, Mas Angga? Iya, tim hukum sendiri sedang bekerja mengumpulkan, saya kira sudah 99% materi gugatannya akan disampaikan. Juga kaitan dengan yang ditunggu itu tinggal hasil angkanya berapa, serta poin-poin di mana saja yang terindikasi ada potensi kecurangan gitu ya. Itu sih, tapi kira-kira secara prinsip itu bakal mungkin kita akan tetap maju ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Angga Putra, juru bicara Timnas Amin, dan pemirsa juga Maria, memang sejauh ini Timnas Amin dan juga Anies Muhaimin sendiri nanti akan menyampaikan pandangan dan juga gagasannya terkait dengan hasil rekapitulasi suara nasional ketika 38 provinsi ini sudah selesai, dan ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh tim media pemenangan Amin, nanti akan segera disampaikan di rumah pemenangan Anies Muhaimin di Diponegoro 10. Demikian Maria yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, itu tadi Andromeda Arizal dari kediaman pasangan calon atau capres nomor urut 01 Anies Baswedan. Kita bergeser sekarang bagaimana kegiatan dari pasangan calon 02 atau capres dari 02 ada Bianca Sumendap yang sudah berada di posko pemenangan Prabowo Gibran, tepatnya di Rumah Kertanegara. Bianca, bagaimana kegiatan dari pasangan calon 02 kali ini atau khususnya capres 02 Prabowo Subianto? Ya, selamat siang Maria dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa untuk kegiatan yang saat ini dilaksanakan oleh Prabowo Subianto sampai sejauh ini memang masih melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Dan saat ini pemirsa, saya akan berbincang langsung dengan jubir TKN terkait dengan hasil dari rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Selamat siang Mas Edward. Ya, selamat siang Mbak. Ya Mas, kira-kira boleh diceritain nggak kira-kira dari tim TKN sendiri seperti apa nih Mas melihat hasil dari rekapitulasi? Kalau kita lihat kan pasangan Prabowo Gibran ini unggul 32 provinsi, kira-kira seperti apa nih Mas? Ya, jadi selama kami menghadiri rekap nasional ya Mbak di KPU ya, sekarang kan sudah 34 provinsi ya, dan dari 34 provinsi itu 32 provinsi Bapak menang, kemudian tinggal hanya 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara, di mana Sumatera Barat, dan di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak menang dalam proses pemungutan suara. Tapi kalau kita melihat secara rekapitulasi secara nasional, Bapak memimpin sebagaimana yang survei yang selama ini sudah ada. Jadi kalau dari lihat proses rekapitulasi ya, kami melihat bagaimana proses rekapitulasi itu berjalan dengan lancar ya. Jadi mungkin ada beberapa protes yang muncul dalam proses mengenai bagaimana fungsi Sirekap, kemudian bagaimana mengenai DPT dan DPK, bagaimana jumlah kesesuaian angka
angka laki-laki dan perempuan, itu kira-kira perdebatan yang muncul selama proses rekapitulasi. Tapi kemudian KPU dapat menjelaskan dan kemudian proses rekapitulasi dapat berjalan. Jadi kami melihat sebagai saksi yang hadir dalam proses rekapitulasi nasional ya, bunyi-bunyian ataupun dugaan-dugaan pelanggaran yang banyak dikemukakan dalam berbagai berita misalnya ataupun dalam berbagai wawancara yang saya pernah ikuti, itu nggak muncul atau itu tidak terrefleksikan dalam proses rekapitulasi nasional. Baik, Pak, kira-kira nih kalau dari pesan dari Pak Prabowo sendiri melihat sejauh ini kira-kira seperti apa Pak sampai hasil rekapitulasi hingga hari ini? Dalam momen ini sebenarnya saya perlu menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pemirsa, bahwa di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga negara Indonesia, kepada partai politik, kepada relawan yang sudah hadir di TPS dan mengawal proses dan ikut mendukung terhadap visi misi dan program yang Pak Prabowo dan Mas Gibran bawa. Pemilu kita sudah mau selesai lah kalau bisa kita sampaikannya. Tinggal sekarang ada rekapitulasi Provinsi Maluku sedang berjalan, kemudian Provinsi Jawa Barat sedang berjalan. Kita tinggal menunggu dua provinsi lagi, Provinsi Papua Indo dan Papua Pegunungan, dan kemudian KPU akan menetapkan pemenang dalam proses pemilu 2024. Ya, ada proses, mungkin akan ada proses di Mahkamah Konstitusi, tapi Bapak berpesan untuk kita semua bahwa inilah saatnya kita untuk rekonsiliasi kembali, kita bersama-sama bersatu untuk membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih sekali Mas Edward untuk waktunya. Nah, itu dia pemirsa wawancara kami dengan jubir dari TKN. Kembali ke studio, Maria. Baik, itu kalau tadi dari TKN ya, kita akan melihat bagaimana sekarang dari TPN. Ada Reida Pulpi di sana. Reida, apakah diketahui kegiatan dari Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo? Silahkan. Iya Maria, untuk paslon 03 baik Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD ini sedang melakukan kegiatan internal di Jakarta. Kemudian nanti dari tim 03 akan memberikan keterangan pers usai dari KPU secara resmi menetapkan hasil Pilpres 2024 yang masih kita tunggu bersama-sama kapan nanti akan diumumkan secara resmi. Kemudian kalau kita bicara soal hak angket Maria, Ganjar ini sempat menyatakan bahwa hak angket ini memang tidak akan berjalan dengan mulus. Kemudian tim 03 ini termasuk PDIP ini juga sudah menyiapkan dan juga mempersiapkan segala skenario dalam menghadapi dinamika politik yang akan terjadi. Termasuk PDIP saat ini juga tengah menanti momentum kapan sekiranya dari PDIP nanti akan meluncurkan hak angket ke DPR RI. Meskipun masih belum ada bocoran kapan kira-kira hak angket ini akan diluncurkan oleh PDIP terkait dengan pemilu 2024. Kemudian Ganjar kemarin juga sempat menyebut bahwa bukan hanya jalur politik saja yang akan ditempuh oleh pihaknya yaitu hak angket, namun juga sudah menghimpun sejumlah bukti-bukti kecurangan pemilu 2024, termasuk ini menghimpun saksi-saksi dari berbagai perangkat daerah di berbagai daerah di Indonesia yang nantinya akan memberikan kesaksian bahwa memang ada kecurangan pemilu 2024, baik itu money politik, kemudian adanya tekanan dari berbagai pihak untuk memilih salah satu atau memenangkan salah satu paslon tertentu, termasuk dari PDIP kemarin juga sempat menyebut bahwa ada Kapolda dari suatu provinsi yang akan menjadi saksi meskipun masih belum diketahui siapa sekiranya Kapolda yang akan memberikan kesaksian tersebut. Dan kami juga masih akan menunggu nanti hasil dari KPU, kemudian akan meminta keterangan lebih lanjut dari paslon 03. Maria. Baik, Reida Pulpi, Bianca Sumendap, Andromeda Rizal, terima kasih untuk informasinya, teman-teman. Ya, pemirsa, itu tadi kalau kita melihat kegiatan-kegiatan dari masing-masing pasangan calon dan juga tadi juga dikatakan proses rekapitulasi dan juga rencana-rencana yang akan dilakukan dari masing-masing pasangan calon pasca rekapitulasi nasional nanti diumumkan. Nah, kita akan membahasnya langsung bersama dengan narasumber kita di sini. Ada Mas Pangi, ada juga dengan Pak Putu. Pak Putu, kalau kita melihat begitu ya, memang saat ini proses rekapitulasi masih berlangsung. Tapi kita merasa, kita juga yakin ya Pak, hari ini akan selesai begitu. Ya. Nah, dinamikanya mungkin kita berbicara dari lingkup nasional terlebih dahulu. Dinamika yang terjadi selama ini di lingkup nasional. Ada catatan tersendiri tidak, Pak? Ya, sebelum masuk ke sana, tadi kalau pasangan 02 menyatakan bahwa sekarang sedang berlangsung Jawa Barat dengan Maluku, berarti ini ada dua panel.
Oke. Terkonfirmasi 2 panel. Jadi panel di atas membahas Jawa Barat, panel bawah berarti membahas Maluku. Artinya apa, nanti panel bawah ini setelah selesai Maluku, 3 ketok palu, kemudian akan masuk Papua Pegunungan dan Papua. Estimasi saya sebelum maghrib sudah selesai di bawah. 3 kabupaten. Oh, jadi 3 tidak sampai provinsi. malam ya Pak ya malah? Tidak, karena 3 ketok palu saja ini kira-kira. Ataupun sampai malam paling jauh setelah buka puasa, setelah tarawih masuk akan bersamaan jam 9 misalnya selesai. Jawa Barat sendiri dari jam 2 tadi sudah dimulai, maka estimasi kita dengan belajar dari kasus Jawa Timur juga rekapitulasinya mungkin akan selesai sekitar jam 10. Maka paling lambat jam 10 sebelum jam 12 kira-kira begitu ya. Sudah bisa hari ini penetapan. Manis batunya saya kira-kira sekitar jam 11 lah. Oke. Akan finish semua itu untuk proses penetapan nasional pada malam hari ini, tidak menunggu besok begitu kira-kira gambarannya. Itu yang pertama. Nah, berkaitan dengan problem-problem di rekapitulasi ini secara domestik di dalam negeri, maka tadi saya mengatakan bahwa dari klaster, kan ada 3 klaster yang disahkan toh, ada Pilpres, PPWP, ada DPR RI, kemudian ada DPD. Maka yang banyak pembahasannya, saya kemudian ikut masuk di dalamnya sampai beberapa provinsi, hampir 50% provinsi di Indonesia saya ikuti, itu lebih banyak ke DPR sebetulnya. Jadi perdebatan selisih suara antar partai di beberapa dapil begitu, yang hari ini catatan saya, sebelum 3 hari yang lalu saya tidak, ini ada 7 yang masuk ke Bawaslu. Baik, jadi paling banyak catatannya sejauh ini di legislatif. Kita akan menggali lebih lanjut itu, tapi saya juga ingin minta tanggapan ke Mas Pangi di sini sebelum kita jeda. Mas Pangi, betulkah juga catatan yang sama bahwa memang DPR RI ini paling banyak ditemui pelanggaran? Iya, kalau saya nggak ahli dalam soal pelanggaran ya, tetapi yang kita cermati tentu kepentingan terlalu banyak di DPR RI. Karena ini persoalan suara, kursi ya. Apalagi di kursi-kursi terakhir ini kan ada misalnya 16 dapil yang menjadi kursi perebutan di kursi ke-6, kursi ke-7. Itu kan ada potensi, apalagi rekapitulasi kita ini Mbak Maria kan rekapitulasi berjenjang bertingkat. Nah itu juga yang membuat ada potensi untuk mengambil di kursi-kursi terakhir, pertarungan partai politik. Kemudian soal-soalan itu terjadi. Jadi saya pikir kepentingan terlalu banyak memang di DPR RI. Kalau presiden ini kan relatifly kepentingan nasional saja kan. Artinya tidak kepentingan suara partai dengan suara, karena kan hasil suara partai kan adalah gabungan dari suara pilihan partai dengan seluruh caleg yang terpilih totalinya gitu. Jadi kepentingan partai ada di situ, terutama perebutan kursi. Maka tidak heran kita biasanya ada jumlah suara sah nasional, dia tidak terlalu tinggi, tapi perolehan kursinya melampaui perolehan suara sah nasional partai lain. Tapi kursinya lebih besar. Itu juga ada potensi itu dari mana? Karena adanya rekapitulasi jenjang bertingkat itu. Makanya saya tanya ke Pak Putu, sampai kapan Republik ini dengan sistem model-model yang menurut saya perlu nggak fair gitu kan? Karena kalau ingin transparansi tidak hanya sekedar sirekap, misalnya sistem jenjang bertingkat ini mau diapakan ke depannya? Kenapa tidak misalnya kita punya mimpi cita-cita di pemilu 5 tahun ke depan bahwa rekapitulasi itu hanya cukup di tingkat TPS, KPPS. Itu yang kemudian naik pada level rekapitulasi nasional. Jadi tidak lagi dibuat jenjang dari KPPS ke PPK, dari PPK ke kabupaten. Tidak usah terlalu banyak begitu ya. Banyak jenjangnya, tingkatannya. Electronic voting berarti jawabannya. Itu kan artinya tidak bisa adalah manipulasi, ada suara yang hilang, kemudian markup suara, kan ada potensi itu bisa diminimalisir. Tapi kalau kita mau berubah, tapi apakah regulasi itu nanti siap? Kita akan bahas lebih lanjut ya. DPR-nya siap gitu. Dan apakah memang hasil survei yang ada dari Pileg ini sudah sesuai selama ini begitu ya dengan real count yang ada? Mungkin bisa dijawab nanti, Mas Pangi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Special Report. Kembali bersama kami pemirsa di Special Report, dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pemirsa. Ini ada Zaid Musafi yang merupakan Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Amin. Selamat sore Mas Zaid, terima kasih atas waktunya. Sore. Baik. Sore Mbak. Ya, Mas Zaid, sejauh ini sudah 34 provinsi yang dipegang begitu ya oleh KPU RI penghitungannya, dan kita lihat di sini pasangan calon nomor 01 unggul di 2 provinsi. Apakah ini sudah sesuai target atau bagaimana, Mas Zaid? Ya, tentu jauh dari target ya, Pak. Ini tidak sesuai seperti yang kita harapkan, tapi tentu seperti yang sudah disampaikan salah satu jubir Timnas tadi ya, ketika sudah ada akrobat
dugaan akrobat sepak bola gajah, maka tidak peduli lagi berapa skornya, ya pasti fakta hari ini, kejadian hari ini, semua akan kita proses secara hukum yang dibenarkan, yang sudah ditentukan oleh konstitusi kita. Baik, sudah sejauh mana begitu ya tim hukum dari Amin ini siap dengan bukti-bukti dan juga saksi serta saksi ahlinya? Oke, kalau bukti kita insya Allah semuanya siap karena memang kita sudah lebih well prepare ya, pembentukan tim hukum sebagaimana sudah diketahui sudah lebih dulu sebelum terbentuknya timnas, ya kan, tim hukum sudah dibentuk. Untuk itu kita punya banyak waktu dalam mempersiapkan lawyer-lawyer di seluruh provinsi termasuk sampai levelan ke kabupaten kota. Nah, tugas tanggung jawab mereka di lapangan itu kan tentunya sangat membantu kita di hari ini. Artinya seluruh dokumen, seluruh fakta, seluruh foto, video, ataupun saksi-saksi yang ada di lapangan, itu semua hari ini sudah masuk ke dalam bukti permohonan yang akan kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Baik, baik. Jadi sudah dipersiapkan sejauh ini ya. Kita akan nanti melanjutkan ya dengan Mas Zaid, tapi saya juga ingin minta tanggapan Pak Putu di sini dan juga ada Mas Pangi di sini. Kalau tadi kita sempat membahas begitu ya, dinamika dan juga catatan-catatan dari proses rekapitulasi dan pemilu secara nasional. Nah, apa catatan pelanggaran begitu ya yang paling terlihat di sini, Pak Putu? Nah, saya sebetulnya pengen mengantarkan pemirsa update informasi tadi itu. Oh iya. Ya. Yang tadi di headline news ya, Pak ya? Di headline news tadi, ini serius ini, Papua Pegunungan dan Papua belum ada di Jakarta. Saya coba browsing, ternyata ada problem keamanan. Jadi mereka bersama-sama sedang bergeser ke Papua. Yang masalah serius yang lain adalah, kalau malam hari ini mereka masih bekerja, berarti besok mereka belum bisa terbang. Artinya apa? Punya potensi dua provinsi ini akan lewat tenggat waktu tanggal 20. Ada potensi seperti itu, Pak? Kalau dilihat dari padahal kita masih ada 1 hari lagi, tapi betul, detik per detik ini, makanya saya betul memantau betul situasi sekarang ini, makanya pengen tahu situasi di lapangan seperti apa. Maksud saya begini, KPU harus mengambil sikap malam hari ini, update terus informasi jam per jam di Papua seperti apa. Kalau mereka ternyata masih rekapitulasi provinsi di Papua ini malam dan baru selesai, misalnya besok sore baru selesai, kan tidak mungkin terbang ke Jakarta toh. Maka solusinya adalah harus melakukan rekapitulasi digital pakai Zoom. Jadi mereka presentasi dari Papua, kawan-kawan semua saksi ada di Jakarta. Itu hanya yang bisa dilakukan untuk mengatasi situasi darurat sebelum lewat tenggat waktu tanggal 20. Baik. Kecuali hari ini KPU Pusat bisa memantau pergerakan di sana dan malam hari ini mereka bisa berangkat ke Jakarta lalu subuh pagi besok datang, maka akan terselesaikan besok. Tapi kalau tidak ada garansi seperti itu, menurut saya harus ada opsi untuk melakukan rekapitulasi nasional dengan metode jarak jauh seperti sekarang ini dengan pakai Zoom meeting bersama seluruh saksi. Itu yang saya ingin memberikan catatan paling anyar dari situasi terkini soal rekapitulasi nasional, Mbak Maria. Baik, konsekuensi terburuknya apa sih, Pak, memang? Loh, kalau kemudian tidak bisa merekap dua provinsi, kan tidak bisa melakukan penetapan secara nasional dan berarti KPU melanggar undang-undang dari perintah 35 hari. Setelah itu bagaimana kalau misalnya memang akan seperti itu? Meskipun kita berharap tidak ya. Ya, makanya jangan sampai terjadi pelanggaran undang-undang karena punya implikasi yang sangat serius menyangkut legitimasi hasil baik Pilpres, pemilu legislatif, pemilu provinsi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Karena penetapan besok itu adalah serentak, bukan hanya Pilpres saja, bukan hanya DPR, bukan hanya DPD, tapi 38 DPRD provinsi, 514 DPRD kabupaten kota. Jadi menurut hemat saya teman-teman di Mambonjol betul-betul memantau situasi di Papua. Kalau harus kemudian melakukan rapat pleno melalui Zoom meeting dengan kawan-kawan di Papua Pegunungan yang sekarang ada di Jayapura bersama Papua Induk, saya kira itu mungkin jalan yang terbaik untuk mengatasi situasi agar tidak lewat tanggal 20 Maret itu. Dan itu tidak apa-apa ya, artinya disahkan tidak apa-apa. Ya? Yang penting tidak dalam harus forum hadir pleno. Begitu ya? Tidak harus. Di undang-undang kan tidak disalahkan. Yang penting forum pleno terbuka. Baik. Jadi tidak pernah ada undang-undang menyalahkan kalau kemudian tidak secara fisik tidak hadir, tapi forum pleno terbuka itu dilaksanakan dihadiri oleh para saksi sah, walaupun dia kemudian dengan jarak jauh begitu. Baik Pak Putu. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Pangi. Mas Pangi, kalau tadi Mas Zaid mengatakan bahwa tim dari pasangan calon Amin ini sudah siap dengan bukti-bukti untuk menggugat di MK. Nah,
Kalau dari Mas Panggi sendiri melihat gugatan di MK, ini sejauh mana proses yang harus disiapkan oleh masing-masing pasangan calon? Dan kalau kita berbicara tahu sebelumnya dengan ada hak angket gitu ya, yang sekarang juga tidak tahu ujungnya akan seperti apa. Sebenarnya apa perbandingan yang paling signifikan yang bisa ditempuh dari keduanya? Iya, sebetulnya kan dua hal ini kan sama-sama hak konstitusional ya, artinya hak angket maupun ke MK ya. Nah tentu hak angket ini baru sepanjang sejarah baru pertama kalau itu terwujud. Kalau ini nggak gembos, nggak kempes atau tidak mengalami patahan di tengah jalan, ini sejarah pertama pemilu dengan hak angket jalur politik. Sebenarnya ada plus minusnya. Jadi kalau kita melihat di hak angket itu, ini kan soal transparansi untuk membuktikan, mengkonfirmasi soal membuktikan adakah kecurangan itu ada atau tidak dan seterusnya. Bisa dibayangkan kalau di MK kan narasumber yang diundang atau saksi yang diundang kan terbatas sekali, waktunya juga terbatas dan tekanan politiknya itu juga agak rumit, complicated gitu. Kemudian kalau misal DPR itu saksi kan bisa diundang dengan begitu banyak, misalnya dari Menteri Dalam Negerinya soal misalnya aparat desa yang dimobilisasi, kemudian intimidasi, soal diskriminasi, soal anggaran yang melebihi kebijakan fiskal, membebani fiskal seperti dana bansos 498 triliun, kemudian soal ahli IT, lembaga survei, kemudian KPPK-nya, Bawaslu, KPU itu kan bisa diundang. Bisa dibayangkan tuh Mbak Maria. Si rekapnya ya. Si rekapnya diundang kan, mereka disampaikan. Itu kan membuka mata kita apa sebetulnya yang terjadi. Secara empirik objektif itu kan sebuah fakta. Nah itu mereka kan bisa dibayangkan kalau Mbak Maria itu live selama 1 bulan ya. Semua diundang narasumber itu lebih daripada Kopi Senida itu live-nya, ya kan? Nah itu kan kita akan tahu apa sebetulnya terjadi, sehingga itu juga waktu membuktikan bahwa siap tanding siapa yang betulnya curang atau tidak. Jangan-jangan yang dituduhkan curang ini tidak bisa membuktikan juga di situ nanti. Jadi itu juga untuk membersihkan tuduhan, mengkonfirmasi bahwa tuduhan yang tidak berbasis data, faktual, tidak ada saksi, itu kan bisa dipatahkan di situ juga. Nah itu artinya itu adalah panggung untuk semuanya, bukan untuk panggung yang kalah, tapi untuk panggung juga yang menang untuk membuktikan bahwa pemilu ini tidak seperti yang dituduhkan. Ini pemilu terbersih misalnya, ini pemilu yang berkualitas. Kan banyak juga orang mengatakan bahwa wajar kecurigaan itu Pak Putih, ini pemilu paling brutal, pemilu yang diskriminatif, intimidasi, pemilu yang abuse of power, pemilu nepotisme, termasuk soal MK. Bisa diundang MK di situ juga kan, memastikan kenapa undang-undang syarat ini Anda rubah, kan bisa. Nah kalau di MK kelemahannya di situ Mbak, narasumber terbatas ya. Yang kedua tekanan politiknya, mereka dipilih juga cuma 9 orang. Nah 9 orang ini kan tahu apelasi masing-masing. Kemudian harapan orang bahwa ini akan dibuktikan secara sistematis itu kan selama ini kan juga ada statement dari salah satu partai koalisi. Kita nggak mau ke MK, kenapa? Masih ada pamannya misalnya. Kan? Tapi satu tidak diikutkan, si paman itu kan sekarang tidak ikut, jadi 8 ini Mas Panggi katanya. Iya, itu kan artinya harapan tidak ada awalnya. Tapi nggak tahu sekarang tiba-tiba ada harapan untuk ke MK. Kan mereka memberikan jalur terakhir kan MK atau ke Bawaslu ya. Nah sekarang ke DPR, tapi ada ternyata di DPR ini tidak semulus yang dibayangkan. Karena tekanan politiknya juga berat. Ada kartu-kartu juga kan, kemudian mengalami patahan juga, kempes juga. Punya potensi transaksi itu di bawah layar itu. Semuanya, bahkan banyak juga asumsi seperti itu bahwa hak angket ini adalah transaksi untuk kursi menteri misalnya. Itu bisa juga. Bahwa mereka ingin naikkan bergening, habis itu mereka calling down, turunkan tensinya, habis itu dapat kursi menteri. Bisa juga dugaan itu kan. Tapi semua kemungkinan kita harusnya mendukung bahwa transparansi. Membuka ini ke publik untuk membuktikan betul kualitas demokrasi kita itu baik atau buruk. Dan itu yang terbaik Mas Panggi katakan lewat hak angket begitu. Ya itu kan ada panggungnya itu lebih berkelas menurut saya. Untuk membuktikan supaya bahwa tuduhan termasuk media PBB misalnya itu kan harus dijawab. Iya. Betul nggak ada pelanggaran konstitusi di situ kan? Seperti yang dituduhkan bahwa presiden tidak netral. Nah itu kan hal-hal yang semacam itu tidak semuanya dimaknai negatif sebetulnya menurut saya. Tapi kalau misalnya kita udah mulai cemas khawatir duluan bahwa ini tujuannya sudah untuk mengubah hasil pemilu, tujuannya untuk tidak melantik presiden, atau tujuannya untuk pemilu ini harus diulang, nah, itu kan beda niatnya. Tapi kalau untuk menjadikan ini adalah lapangan atau panggung untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita, sistem pemilu kita, termasuk pilkada besok. Jadi semua yang namanya bau amis, mau yang tadi kecurangan-kecurangan yang lain,
itu kan bisa rekomendasi untuk perbaikan pemilu kita, terutama di depan intinya mata semua kita. terakomodirnya di hak angket begitu ya sebaiknya. Mbak Maria. Ya, baik terakomodirnya sepertinya akan lebih baik di hak angket begitu ya. Kuncinya sebetulnya teman-teman yang mau diangket pun tidak usah risau, karena kalau kita bicara soal sistem ketatanegaraan kita, legitimasi pemilu itu kan bukan di DPR tetapi di Mahkamah Konstitusi. Jadi begitu Mahkamah Konstitusi ketok palu ini dinyatakan menang, pertarungan sebetulnya sudah selesai di Cuma dengan hak angket tadi Pak Putu itu bisa memberikan rekomendasi itu yang kita untuk mau perbaikan dengan pemilu kita. Misal Sirekap, kenapa IT-nya nggak setel? Kenapa nggak siap tanding kenapa IT Anda? sampai malah ditutup sampai sekarang kita juga nggak tahu gitu Anda ya. dibayar berapa miliar ya kan? Itu harus dipertanggungjawabkan oleh DPR. Itu anggaran negara kok, pajak kok yang kita bayar, IT kita bayar, kok nggak bisa grafiknya tampil? Kan itu yang harus dilakukan supaya besok September kita pilkada lagi, Mbak Maria. Masa saya politik kain sarung, masalah berulang balik-balik begitu-gitu muter. Kain sarung kan gitu, masalahnya begitu-gitu aja. Komisioner aja yang ganti. Kemarin Pak Putu, sekarang komisioner ganti lagi sama yang nama-nama sekarang. Bawaslu-nya ganti. Masalahnya sama, kain sarung, bolak-balik di situ aja. Pertanyaannya adalah, kita punya etika nggak untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita ke depan? Itu saja menurut saya yang harus diperbaiki. Tapi kalau kita udah nyaman dengan begini, ya udah sama-sama kita nikmati aja. Oke. Dan juga tadi mungkin ya Pak Putu, di tengah permasalahan yang ada ini, permasalahan yang terbaru yang tadi Papua dan juga Papua Pegunungan begitu ya. Mungkin yang masih menjadi degup jantung juga kita itu. Nah kalau begitu Pak, karena ada degup jantung di sini semua, apa yang harus dilakukan begitu? Apakah kalau misalnya nih Pak terkendala juga Zoom karena tadi ada alasan pengamanan dan lain sebagainya, berarti kan sebenarnya pihak-pihak dari KPU daerah Papua dan juga Papua Pegunungan sudah berusaha untuk ke Jakarta, tapi ada masalah pengamanan begitu ya. Nah, kalau konsekuensinya kalau secara online pun juga terkendala, itu bagaimana? Harus ada produk hukumnya tidak, misalnya Perpu atau apa begitu untuk mengatasi hal ini? Tidak perlu sampai sejauh itu. Tapi sebelum masuk ke sana, sebetulnya saya sejak awal di hampir 1 bulan yang lalu, beberapa kali di sini termasuk di forum rekapitulasi nasional, saya sudah sampaikan bahwa ini kan persoalan klasik. Ada namanya klaster Papua, ada namanya klaster Selatan. Bahasa saya Selatan itu yang sering bermasalah itu Sumatera Selatan, bagian selatan itu apa namanya, kepulauan apa itu? Bangka Belitung. Enggak, yang kepulauan terpisah itu. Di yang termasuk Sumatera Selatan, Mentawai atau apa begitu. Kemudian ada di Halmahera Selatan yang biasanya klasik begitu ya. Dari pemilu ke pemilu bermasalah. Iya. Papua ini juga sering dari bermasalah. Dari pemilu ke pemilu. Ini pasti selalu terakhir-terakhir ini. Maksud saya karena kita sudah seperti dibilang Bung Pangi tadi, masalahnya sudah tahu, maka sebetulnya antisipasi kita lebih awal sudah bisa dilakukan. Tidak cukup hanya sekedar ngontrol dari Jakarta. Saya membayangkan bahwa ada tim sekretariat jenderal paling tidak, kalau komisioner tidak bisa karena sibuk di Jakarta toh untuk pleno, begitu yang nongkrongi di Papua, yang mengendalikan situasi di situ, sehingga kemudian bisa diupdate hari per hari bagaimana situasi di Tolikara, bagaimana situasi di Yahukimo, bagaimana situasi Papua Pegunungan dan seterusnya. Itu tidak bisa dilakukan saat ini tuh Pak? Saya tidak tahu apakah saran saya misalnya dipakai atau tidak. Artinya ada orang Jakarta yang misalnya ngendon di situ 1 bulan untuk mengontrol situasi itu. Sehingga situasi pos mayor seperti sekarang tidak terjadi. Saya sebutnya heran, kenapa sampai pada sehari menjelang pemungutan suara ini pun teman-teman 2 provinsi ini belum bisa terbang ke Jakarta. Beda dengan 5 tahun lalu. Kita masih ingat, kita kan menetapkan 1 hari lebih awal. Dan dia sudah terbang ke Jakarta waktu itu 1 hari sebelumnya, sehingga tengah malam kita bisa main. Kalau sekarang ini hari malam ini mereka belum terbang, berarti kan lebih mundur daripada 5 tahun yang lalu. Karena ini malam sebetulnya kalau 5 tahun yang lalu semuanya sudah ada di Jakarta. Nah kalau baru besok mereka ke Jakarta, siapa yang memberikan jaminan ketika tidak ada pesawat? Pesawat biasanya dari Papua kan pagi-pagi benar itu, subuh-subuh kemudian nyampenya siang. Ada yang penerbangan tengah malam juga siang. Tapi kalau hari ini mereka sedang berproses, sedang pleno, pertanyaan saya, siapa yang memberikan jaminan bahwa tengah malam ini mereka selesai, lalu besok mereka bisa terbang? Atau jangan-jangan besok masih berproses mereka? Selesai ini selesai apanya Pak? Kan tadi kalau dikatakan pleno provinsi. Tapi kan tadi dikatakan hanya belum bisa ke Jakarta karena ada masalah pengamanan. Nah, anggapan kita apakah memang belum selesai atau bagaimana ini? Nah, makanya pengamanan dari Papua Pegunungan, kalau Papua Pegunungan itu di atas, dibawa tarik ke Jayapura, artinya karena problem keamanan,
pleno provinsinya dipindahkan ke Jayapura, dilakukan pleno. Makanya saya kira ini mungkin teman-teman Metro di studio itu bisa mengupdate informasi ini langsung dari Komisioner KPU bagaimana situasi sebetulnya di Papua, sehingga publik rakyat Indonesia tahu situasi perkembangan untuk rekapitulasi nasional ini. Asumsi saya mereka ditarik ke Jayapura untuk melanjutkan pleno provinsi yang belum selesai. Mudah-mudahan kita berpikir baik ini. Mudah-mudahan ini malam selesai, lalu besok pagi-pagi sekali mereka sudah bisa terbang ke Jakarta. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, besok tidak bisa terbang ke Jakarta, mereka masih berproses pagi, maka solusinya cuma satu. Dilakukan pleno untuk 2 provinsi ini secara online. Mereka memaparkan di Jayapura, kita di sini mendengarkan bersama-sama dari Imam Bonjol. Hanya itu yang bisa dilakukan. Namun pengumuman rekapitulasi serentak itu keabsahannya bagaimana? Kalau ada 2 provinsi yang tidak hadir? Tidak masalah. Kalau soal metode plenonya kan tidak masalah. Yang diatur adalah cuma pleno terbuka. Metodenya seperti apa tidak pernah diatur, tidak pernah dinyatakan kalau plenonya online kemudian dinyatakan tidak sah. Sama dengan KPU, saya percaya kawan-kawan ini sudah sering menggunakan metode online untuk rapat-rapat pengambilan keputusan. Yang satu ada di luar negeri, yang satu ada ini. Pasti mereka sering berkumpul di layar laptopnya masing-masing untuk pengambilan keputusan dalam bentuk pleno metode online. Saya kira tidak ada masalah. Baik. Oke, Mas Pangi, nanti saya minta tanggapannya ya terkait dengan hasil quick count untuk provinsi yang sampai saat ini masih terjadi kerumitan ya, yang sampai saat ini juga membuat publik berdetak begitu ya, berdegup kencang karena menunggu bagaimana proses rekapitulasi nanti akan berlangsung. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Special Report. Pemirsa, DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat terus memperjuangkan kerugian yang dialami atas pengurasan suara dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di gedung KPU RI Jakarta pada Selasa siang. Sekretaris DPW Partai Nasdem Jawa Barat, M. Rahmat, menyampaikan Partai Nasdem kehilangan sebanyak 500 suara pada 60 TPS di Provinsi Jawa Barat. Rahmat menyebut pihaknya menemukan ada ketidaksesuaian antara formulir C1 hasil dengan DA1 atau rekapitulasi tingkat kecamatan untuk penghitungan suara DPR RI Jabar 1. Untuk itu, DPW Partai Nasdem Jabar kembali memperjuangkan ratusan suara yang hilang di rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional di KPU RI. Akibat dari pengurangan itu, Partai Nasdem Jabar terancam gagal mendapatkan 1 kursi DPR RI Dapil Jawa Barat 1 yang meliputi Kota Bandung dan Cimahi. Kita kehilangan suara. Hampir di 60 TPS kita kehilangan 500 suara. Jadi kita ingin mengembalikan hak kami dengan cara ya tadi berjuang semaksimal mungkin. Dari mulai Kota Bandung ke provinsi. Nah sekarang mungkin puncaknya di sini nih. Di RI mudah-mudahan hak kami bisa kembali kepada kami juga gitu. Oke. Nanti kan putusan yang mereka ambil. Jadi kami naik lagi ke RI, ke KPU Pusat untuk tadi memperjuangkan hak kami agar bisa diambil di sini di RI, kembali lagi suara-suara yang hilang bisa menjadi hak kami kembali. Ya pemirsa, saat ini kami akan juga mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana jalannya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di KPU RI yang tengah berlangsung. Itu sebagai penjaga suara dan juga sebagai pengabdi. Bolehkah saya meminta teman-teman semua tepuk tangan untuk teman-teman KPU sekarang? Itu saya setuju. Nah, untuk demi kelancaran kita pun harus sepakat bahwa memang tadi yang disampaikan itu terkait dengan proses rekapitulasi yang sudah dilakukan dari tingkat bawah. Itu tadi Akang sampaikan wajib dianggap benar. Itu pun saya setuju. Namun demikian, ini pun kita harus mengingatkan ada satu asas yang memang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama itu adalah asas hukum res judicata pro veritate habetur. Putusan suatu lembaga harus dianggap benar sampai ada putusan lembaga yang lebih tinggi membuktikan sebaliknya. Itu kita bicarakan pertama. Jadi ketika memang pada saat kemarin sudah diketok, baik Dapil 1 sampai Dapil 7, ya kita memang harus anggap benar. Karena apa? Secara proses administrasi, teman-teman KPU itu sudah menyelesaikan. Nah, tapi
ada namanya form kejadian khusus. Ini menjadi perhatian dari satu tingkat di atasnya untuk menindaklanjuti dan apabila diperlukan memutus. Mungkin apabila ini menjadi bahan diskusi untuk ke depan kita sambil berjalan. Tapi yang penting saya juga sepakat tadi, apabila ada kesalahan dan PHPU itu semua akhirnya masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi. Setuju. Tapi yang perlu diperhatikan begini, bila mana ada satu kejadian khusus, ya, dan kejadian khusus itu memang menjadi satu hal yang harus disampaikan oleh teman-teman KPU, karena teman-teman KPU menyertakan kejadian tersebut, itu patut untuk dipertimbangkan juga pimpinan. Jadi saya rasa kita menyamakan frekuensi dari sisi bahwa kebenaran yang mutlak itu adalah bagaimana kesepakatan yang saat ini mungkin nanti kita sepakati bersama dan kita lakukan. Termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan dari pimpinan sidang yang luar biasa. Beberapa hari ke belakang saya mengamati dan melihat dari media, ini keadilan luar biasa dan sangat mencerminkan pemilu yang jujur, adil, dan sesuai dengan asas-asas. Kami pun berharap penyelesaian-penyelesaian ini dalam koridor bagaimana bila mana ada permasalahan, kita harus selesaikan dengan prinsip-prinsip yang kita anut bersama. Jadi ini pun juga bergantung nanti ada kejadian khusus di Dapil 1, izin pimpinan, bila mana tadi pimpinan sudah mengarahkan telah bisa disampaikan setelah menyelesaikan, nanti kami izin untuk menyampaikan langsung sebagai saksi dari Partai Nasdem. Terima kasih. Itu tadi update terkini dari KPU mengenai proses rekapitulasi suara. Pak Putu, kalau tadi kita amati ya, itu kan sebenarnya adalah kondisi-kondisi atau permasalahan-permasalahan khusus yang seharusnya bisa diselesaikan di rekapitulasi berjenjang. Ya. Namun nyatanya tidak. Kelewatan, ya. Dan itu selalu begitu, selalu berulang di setiap pemilu, betul tidak Pak? Ya, ini masalahnya di mana sih Pak? Apa sih yang harus dievaluasi di sini agar tidak terulang lagi di pilkada atau di pilpres berikutnya? Kalau spesifik ketika kasus keterlambatan rekapitulasi sebetulnya adalah monitoring yang paling penting. Jadi monitoring dengan ketat bagaimana posisi rekapitulasi di tiap tingkatan dan di tiap provinsi. Sama halnya ketika kita mau menjelaskan Papua soal Malaysia. Malaysia dari tahun 2009 dari zaman saya bermasalah. 2014 bermasalah lagi. 2019 kemarin bermasalah lagi, 2024. Kenapa? Karena di situ suaranya paling besar dan intrik politiknya sangat besar di situ. Saya ingin mengatakan sebetulnya dengan pengalaman sudah bermasalah begini, besok siapapun yang menggantikan Hasyim Ansyari dan kawan-kawan harusnya ini di mapping dengan baik gitu. Masalah-masalah ini. Kalau misalnya Mbak Maria cek itu, misalnya kalau kita bicara klaster luar negeri saja, klaster luar negeri, saya sudah update data dari 128 TPS. Persoalan yang paling serius di situ apa? Saya harus mengatakan dengan jujur di forum ini, DPT luar negeri kita sangat buruk, Mbak. Mengapa, Pak? Sangat buruk. Saya berikan data contoh. Misalnya, pemilih di Malaysia, itu yang tercatat dalam DPT 1.750.000 sekian. Oke, yang datang ke TPS cuma 687.000. Hanya 39%. Ya. Kemudian yang menarik adalah misalnya beberapa catatan, ada salah satu TPS di Kuala Lumpur itu isi DPT-nya 1.914. Tapi yang dicatat sebagai pemilih ini yang hampir mendekati 2.000 ini yang datang ke TPS cuma berapa? Cuma 89. Bagaimana menjelaskan itu bahwa DPT itu bagus misalnya? Yang kemudian jadi pemilih khusus hampir 695, kemudian DPTB 551. Memang pemilihnya jadi 1.335 dengan DPD 1.900. Saya ingin mengatakan apa? 1.900 yang dinyatakan sebagai DPT ini, kecurigaan saya sebagai mantan penyelenggara, jangan-jangan sebetulnya oleh pihak Kementerian Luar Negeri dengan jajaran di bawahnya tidak pernah diupdate gitu. Ini sudah barang usang semua lalu diserahkan lagi ke KPU. KPU juga tidak punya aparat karena di luar negeri tidak punya aparat untuk mengikuti saja begitu jadinya ya. Menerima saja apa adanya, lalu barang ini kemudian tidak ada. Misalnya ada catatan-catatan menarik soal luar negeri itu misalnya. Ada DPT di TPS maaf tadi yang saya bilang tadi di Jeddah ya, di Jeddah TPS 1 di Jeddah 1.900. Ini TPS 2 di Kuala Lumpur ini. DPT-nya persis 2.000. Pemilih yang hadir yang dari 2.000 itu berapa? Cuman 5.
Kaget toh? Iya. Kaget. 5. Ini catatannya. Ini masalahnya apakah mereka tidak tersampaikan informasinya para DPT ini atau? Saya masih berbaik sangka karena di Kuala Lumpur kan pemilunya diulang. Pemilunya diulang. Masa sih dari 2000 ini tidak ada yang datang, misalnya 1000 atau 500, cuma 5 orang saja yang datang. Pemilih yang terdaftar di DPT. Kalau yang datang kemudian 500 atau berapa, saya masih bisa memaklumi bahwa karena pemilu ulang maka rendah partisipasinya. Tapi dari 2000 yang datang 5, penjelasannya sudah sederhana. Oh, ini DPT-nya rusak. DPT-nya rusak, yang DPTB yang datang kemudian 169. Rusak itu maksudnya gimana? Tidak terupdate itu tadi, Pak? Ya, pemilih kita di luar negeri mobilitasnya kan sangat tinggi, Pak. Dia kerja di Malaysia 2 tahun, lalu balik lagi, kemudian ada pendatang baru lagi. Makanya jangan-jangan ini migran-migran yang sudah 10 tahun lagi, yang sudah dia balik lagi ke Indonesia masih tercatat sebagai pemilih. Itu saja jawabannya, dan tidak pernah diupdate. Dan ini prestasi buruk sebetulnya pemutaran DPT di luar negeri yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri menurut saya gitu. Baik, itu kalau tadi. Kalau mau dicek lagi banyak lagi kasus itu. Tapi yang seksi kasusnya di luar negeri adalah soal bagaimana kemudian DPT itu bermasalah. Kalau di Malaysia, makanya sekarang ada rekomendasi kan tidak lagi menggunakan sistem pos. Kita sudah tahu dari 3 kali pemilu memang kecurangannya terjadi di sistem pos. Baik. Yang bisa diorganisir oleh satu orang untuk menguntungkan caleg tertentu misalnya. Baik, itu tadi kalau catatan dari Pak Putu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara ya. Kalau secara real count begitu. Nah, kalau dari quick count sendiri, ada nggak sih masalahnya, Mas Pangi begitu? Iya, sebenarnya kan kalau dari hasil kita, quick count kita, Voxpol kemarin itu, memang tetap secara geografis Papua. Jadi ketika kita tidak berhasil ngambil data di situ tuh, Mas ini lagi perang, ya kan? Yang bikin nggak berhasil itu apa? Karena perang itu tadi dijawabnya. Sementara TPS kita itu kan nggak bisa diganti. Kalau diganti ada konsekuensi margin of error tadi kan. Nah, ada juga kita mau belum pemilu karena bencana, karena pemilu belum tahu kapan mau bisa, termasuk persoalan noken dan seterusnya. Itu persoalan yang terjadi di Papua. Jadi masanya wajar juga, misalnya di Papua itu, ini yang menarik nih, Papua oke lah 20 sampel TPS kita yang masuk data hanya 5. Selebihnya nggak bisa masuk. Nah, tambah contoh seperti daerah-daerah Papua yang lain gitu. Jadi Papua Selatan misalnya hanya 2 TPS tapi data masuk 1 masih oke lah. Nah, itu artinya tidak hanya sekedar rekapitulasi yang hari ini di Papua pegunungan yang complicated, yang ada problem. Dari quick count sudah seperti itu ya. Ada masalah. Jadi Mas Pangi, sebenarnya mungkin publik ingin tahu, ini kan sudah 32 provinsi nih. Kira-kira dengan quick count-nya yang sudah beredar selama ini, presisinya seperti apa? Nah, artinya kalau kita lihat misalnya dari real count sama quick count, ini kan tetap hasil resmi adalah real count. Tapi quick count itu adalah membantu untuk menjaga sebagai quality control, alat kontrol menjaga hasil pemilu. Artinya kalau ada tadi hasil quick count, tidak ada partai yang lolos, misalnya partai A tidak lolos di ambang batas parlemen. Tiba-tiba di hasil real count-nya atau sirekapnya lolos. Nah, itu kan harus diadu, diekspos data ke quick count yang 10 lembaga atau 5 lembaga ini yang salah, atau input data sirekapnya yang persoalan dengan artificial intelligence-nya, atau real count-nya yang rekapitulasi berjenjang bertingkat yang manipulasi. Atau yang suara hilang dan bertambah. Itu kan perlu diuji, diekspos data semua. Nah, kalau kita mencermati 2-3 instrumen ini, real count, sirekap, ya, kemudian quick count misalnya, itu kan tujuannya untuk transparansi, untuk mengawal suara rakyat. Tidak hanya sekedar quick count, sekedar cepat-cepatan, tapi adalah sebagai alat kontrol terhadap hasil pemilu. Yang dibilang Pak Putu itu seperti spion ya. Jadi melihat Sirekap juga harusnya bisa seperti itu ya. Harusnya bisa seperti itu. Karena ada C1 Plano untuk menguji hasil yang input PPK kecamatan dengan hasil C1 Plano. Persis yang terjadi di Jawa Barat hari ini Nasdem. Di hasil rekapitulasinya di C1 Planonya hilang suaranya 600. Karena berbeda dengan hasil input dari rekapitulasi PPK-nya, kecamatannya. Ada problem 600 suara hilang. Nah, kan itu problemnya karena berjenjang bertingkat tadi. Nah, itulah kemudian quick count itu adalah tidak hanya sekedar tadi saya bilang cepat-cepatan, tidak hanya sekedar menampilan, tapi mengawal, menjaga suara rakyat supaya hasil sama. Nah, misalnya kita kalau hasil nggak jauh beda, kalau Pak Prabowo misalnya hari ini 58 ya, nah kita kemarin kan 56
mendekati 57. Jadi kalau ditarik angka batas rentang margin error batas atas masih itu masih 58 ya. Baik, bagaimana nah, kemudian dengan partai dengan Anies misalnya juga begitu di 24 tapi udah di 24,98 misalnya. Itu kalau ditarik angka batas atasnya masih sesuai juga ya 27 margin of error. Nah, partai yang disebut-sebut tidak lolos ya? Ganjar 17 Mas Pangi, partai yang disebut ya. Pak Putu sudah tidak sabar ini. Masih sampai Ganjar, masih sampai Ganjar Pak, masih sampai Ganjar Pak. Kalau Ganjar ya tadi 17 realconnya hasil maksudnya quick count kita 16, hasil realcon kan 17 ya. Nah, itu artinya masih dalam batas rentang range margin error baik batas atas maupun batas bawah karena 1%. Kalau partai-partai yang seharusnya unggul 5 partai besar misalnya, kita mulai dari situ. Kita P3 itu 4,15 ya. Kita artinya di P3 di quick count kita tuh lolos. Ditarik batas atas ya, tarik batas bawah mah nggak lolos. Tapi 4,19% itu kan di hasil quick count kita menyatakan bahwa P3 lolos. Nah, tiba-tiba di hasil real count nanti nggak lolos, itu kan juga menarik. Belum sampai pengolahan ke sana ya? Iya, kalau misalnya nanti tiba-tiba P3 nggak lolos, tiba-tiba ada partai yang lagi di viral itu lagi perbincangan PSI lolos. Tapi di hasil quick count kita tidak lolos, jauh ya sebenarnya. Nggak lolos misalnya. Hasil quick count berapa? Sorry Mas. 2,8 sekian. 2,8 untuk PSI ya? Ya, intinya. Tapi kemarin sudah sampai 3 artinya nggak sampai 3. Makanya nggak sampai 3, intinya nggak sampai 3. Tapi di hasil realconnya 3,1 itu udah melampaui batas. Ya, artinya kalau batas atas kita ya paling 3,8 ya, 3,9 itu paling di atas sekali. Jadi lebih dari 4% itu hampir tidak memungkinkan. Mustahil ya. Makanya dengan dinamika yang ada sekarang ini sebagai mantan penyelenggara, saya harus mengatakan untung ada quick count. Coba mari kita berandai-andai ya. Berandai-andai tidak ada quick count ini. Gelap sekali itu data. Lalu tiba-tiba partai yang tidak lolos jadi lolos bisa tidak terlacak misalnya gitu. Mana yang bisa kita pantau secara resmi di KPU hilang ya kan? Sirekap juga hilang gitu kan. Itu dia Sirekap hilang. Betapa gelapnya pemilu kita gitu kan. Ini instrumen demokrasi. Makanya saya bersyukur. Menyelamatkan suara rakyat. Sirekap ada C1 planonya. Quick count itu ada metodologi, ada yang quick count kan bukan satu lembaga. Ada 10 lembaga. Masa bisa sama semuanya kan itu. Dan semua lembaga quick count juga punya afiliasi masing-masing juga untuk itu. Dari sebagai mantan penyelenggara dari 2004 kita sudah bertradisi quick count dan presisinya sangat tinggi. Karena itu kalau hari ini ada orang yang kemudian tidak yakin dengan quick count, dia sendiri nggak waras sebetulnya. Gitu. Baik. Menarik ya, kita masih akan mengulas ini lebih lanjut dan mungkin kita akan juga ikuti informasi terkini ya dari KPU RI. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Special Report. Kembali bersama kami pemirsa di Special Report jelang pengumuman rekapitulasi suara pemilu 2024 dan kami akan langsung mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi di KPU RI saat ini. Dari gedung KPU RI tepatnya sudah ada jurnalis Metro TV Valeri Budianto. Valeri, bagaimana jalannya proses rekapitulasi di sana dan lebih tepatnya bagaimana tim dari Papua dan juga Papua Pegunungan sampai saat ini yang tadi dikatakan belum tiba di Jakarta. Permasalahannya di mana, Valeri? Ya Maria, hingga saat ini proses rekapitulasi nasional untuk 2 provinsi dari total ada sebanyak 4 provinsi tersisa masih terus berlangsung. Untuk 2 provinsi yaitu Jawa Barat dan juga Maluku saat ini tengah dilakukan perhitungan untuk pileknya. Kemudian untuk Papua dan juga Papua Pegunungan hingga saat ini masih dalam tahap rekapitulasi provinsi, jadi belum masuk ke dalam tahap rekapitulasi nasional. Kami sudah sempat menanyakan hal ini kepada pimpinan dari KPU terkait apakah rekapitulasi nasional untuk provinsi khususnya Papua dan juga Papua Pegunungan akan dilangsungkan hari ini dan dilangsungkan secara onsite secara langsung di KPU RI. Mengingat kalau misalnya kita melihat jadwal penerbangan dari Papua ke Jakarta selain memang durasinya cukup lama, namun juga jadwal penerbangannya yang tidak banyak. Kemudian juga banyak juga hal-hal lain, faktor lain seperti faktor keselamatan dan juga hal lainnya tentu patut menjadi pertimbangan. Ditambah fakta bahwa hingga saat ini proses rekapitulasi di Papua tingkat provinsi dan juga Papua Pegunungan yang masih terus berlangsung. Tadi sekitar 5 menit yang lalu kami akhirnya berhasil mendapatkan jawaban, namun memang dari pihak Humas KPU RI dinyatakan bahwa ia mendapatkan pesan dari pimpinan bahwa terkait dengan apakah rekapitulasi nasional akan tetap dilangsungkan secara onsite, secara langsung di KPU RI atau online akan segera dirapatkan begitu rapat rekapitulasi nasional di Jawa Barat dan juga Maluku ini selesai, karena seluruh komisioner ini terbagi ke dalam 2 rapat yang berbeda. Untuk rekapitulasi nasional Maluku saat ini sebenarnya juga sudah hampir selesai
selesai, sudah ke dalam tahap pileg, sedangkan kalau misalnya di Jawa Barat baru saja selesai melakukan rekapitulasi untuk tahap pilpres, sehingga tentunya mereka seluruh komisioner KPU dan juga ketua KPU harus berembuk terlebih dahulu untuk kemudian memutuskan mana opsi yang lebih baik. Tadi kami sempat menanyakan juga sebenarnya kalau misalnya dari pihak KPU mereka lebih memilih untuk melakukan rekapitulasi secara onsite atau secara online, khususnya untuk Papua dan juga Papua Pegunungan, mengingat banyak kendala-kendala yang harus dihadapi apabila memang harus melangsungkan rekapitulasi ini secara onsite di KPU RI. Mereka menyatakan sangat membuka kemungkinan untuk melakukan rekapitulasi secara online, mengingat juga tenggat waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu maksimal 35 hari di esok hari. Kemudian juga nanti meskipun untuk penetapan hasil pemilu memang dilangsungkan begitu selesai mendapatkan seluruh suara dari 38 provinsi, namun mereka tetap harus melakukan rapat pleno terlebih dahulu. Mengapa? Pertama, karena panel dari rekapitulasi yang terpisah ke dalam 2 panel, kemudian juga masih harus melakukan rekap secara total dari masuknya suara dari 38 provinsi, kemudian juga dari PPLN luar negeri, sehingga tentu ini juga menjadi perhatian Maria, karena kami seluruh di sini awak media juga masih terus menantikan bagaimana perkembangan untuk kehadiran khususnya KPU dari Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan. Kita juga terus memantau jadwal penerbangan dan juga hal-hal lainnya untuk kemudian dapat ditanyakan secara pasti kepada pihak KPU bagaimana pengamanan, kemudian juga bagaimana mekanisme dilakukannya perhitungan suara apabila nanti rekapitulasi ternyata diputuskan untuk dilakukan secara online, karena ini akan termasuk baru khususnya untuk rekapitulasi nasional yang biasanya selalu dilakukan setiap 5 tahun sekali onsite secara langsung di KPU RI. Nah, terkait dengan proses rekapitulasi yang saat ini tengah berlangsung untuk Jawa Barat, tadi saya sudah sempat sebutkan di awal bahwa sudah rampung khusus untuk perhitungan Pilpres. Perolehannya adalah untuk paslon nomor urut 1 mendapatkan sebanyak 9 juta sekian suara, paslon nomor urut 2 mendapatkan 16 juta sekian suara, dan juga paslon nomor urut 3 mendapatkan 2 juta sekian suara. Ini berarti untuk di Provinsi Jawa Barat, Pilpres masih dimenangkan perolehan suara tertinggi oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sama untuk di Provinsi Maluku juga sudah selesai melakukan rekapitulasi nasional khususnya untuk pemilihan presiden, dimenangkan juga oleh paslon nomor urut 2 sebanyak 665 suara. Di posisi kedua adalah Anies dan juga Muhaimin 220.000 sekian suara, dan juga di posisi ketiga adalah Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD 186.000 suara. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana perkembangan perhitungan, karena kalau misalnya kita melihat dari proses rekapitulasi kemarin dan juga mengingat saat ini di bulan Ramadan, bulan puasa, skors untuk buka puasa ini biasanya rentang waktunya lebih lama. Kalau misalnya rekapitulasi nasional dilangsungkan sebelum bulan Ramadan, biasa untuk skors ini hanya diberikan sekitar 1 dan maksimal 2 jam. Namun kalau misalnya khusus kemarin karena di bulan Ramadan, skors sudah dilakukan sejak pukul 5 hingga setengah 6 sore, kemudian baru akan dibuka lagi untuk rekapitulasi nasional sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah tarawih dilakukan, barulah akan dilangsungkan. Tapi memang dari pihak KPU juga menyatakan apabila nanti akan dilangsungkan rekapitulasi khususnya untuk Papua dan juga Papua Pegunungan hari ini, baik itu secara online maupun secara onsite, mereka akan melakukan dan juga melakukan secara militan dan juga terus-menerus hingga dini hari nanti agar target dan juga komitmen untuk mengumumkan penetapan hasil pemilu tanggal 20 Maret 2024 dapat tercapai. Sementara demikian, Maria. Valeri, satu hal lagi ya sebelum nanti kami akan mengulasnya dengan narasumber yang ada di sini. Kalau kemarin KPU itu masih mengatakan optimistis akan bisa mengumumkan hari ini, malam ini begitu ya, Pak, pukul 10 begitu, bahkan informasinya sudah beredar seperti itu. Nah, dengan dinamika yang ada saat ini dan juga dengan ada soal Papua dan juga Papua Pegunungan, kemudian tadi ada skorsing yang cukup lama saat bulan Ramadan. Nah, apakah KPU masih optimistis untuk mengumumkan malam ini? Ya, kalau misalnya tadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat sebelum rekapitulasi di kedua panel ini dilangsungkan, kami sempat berbincang baik itu dengan pihak KPU maupun Ketua Bawaslu yang juga hadir Rahmat Bagja. Mereka sih keduanya masih sangat optimis. Mengapa? Karena kalau misalnya kita melihat dari rekam jejak rekapitulasi nasional beberapa hari ke belakang, biasa dalam satu hari KPU bisa menuntaskan minimal untuk 2 provinsi, dan itu biasa hanya dilakukan untuk di satu panel. Jadi kalau misalnya kita hitung secara matematis, pada dasarnya apabila memang ada 2 panel yang dibuka dan ada 4 provinsi tersisa, seharusnya memang pada hari ini bisa rampung seluruh 4 provinsi dan juga akan langsung dilakukan penetapan hasil pemilu. Itu tadi komitmen dan juga statement yang diutarakan baik oleh Agus Melas dan juga Ketua KPU Hasyim Asyari. Sehingga kita akan sama-sama nantikan apakah memang KPU tetap akan dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan atau ternyata terjadi hal lain dan mereka akan lewat dari tenggat waktu yang dilakukan. Kita akan sama-sama nantikan bersama, Maria.
Budianto, terima kasih atas informasinya dari gedung KPU RI. Ya, kita masih akan menunggu ya bagaimana, karena tadi sampai siang tuh masih optimis. Ya, Nah, malam ini selesai. Artinya Metro TV update banget gitu ya. Baik, tentu kita masih akan terus mengupdate ini ya pemirsa. Kita masih akan terus mengupdate, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Putu kita akan bahas dan ulas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Special Report. Terima kasih Anda masih di Special Report jelang pengumuman rekapitulasi nasional pemilu 2024. Saya akan minta langsung tanggapan dua orang narasumber kita yang ada di sini, Pak Putu dan juga Mas Pangi. Kalau tadi melihat proses rekapitulasi nasional yang tengah berlangsung, Jabar dan Maluku akhirnya juga sudah selesai. Kita masih menunggu dua provinsi lain yaitu Papua dan juga Papua Pegunungan. Nah, Pak Putu bagaimana menyoroti hal ini? Apakah masih bisa berlangsung on time besok? Kesimpulan pertama, malam hari ini tidak bisa. Oke, sudah pasti ya itu Pak ya? Sudah pasti. Meskipun Jadi, secara online Pak? Iya, jadi redaksi Metro TV sudah nggak usah live dulu breaking news ya. Malam ini sudah nggak bisa ini. Meskipun Papua dan Papua Pegunungan akan melakukan rapat rekapitulasi secara online? Karena ini kan Jawa Barat masih berlangsung. Dan Jawa Barat sendiri baru selesai Pilpres. Jadi dia akan baru selesai sampai malam toh. Sehingga dugaan saya sekitar jam 10 malam baru teman-teman ini bisa membahas soal nasib Papua. Kemudian malam nanti ketika bicara nasib Papua ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang sudah pasti tadi sudah dijelaskan adalah mereka memindahkan rekapitulasi provinsinya ke Jayapura. Artinya ongoing proses di sana toh sedang berlangsung. Pertanyaan saya, kalau dia baru memulai memindahkan, ini rawan. Baik. Artinya jangan-jangan besok mereka sendiri diberi kesempatan untuk rekap provinsi juga tidak tuntas. Bagaimana memulai online untuk rekap nasionalnya? Jadi kalau situasinya sangat darurat, kalau ternyata saya tidak tahu, mudah-mudahan pikiran saya salah, bahwa mereka sudah mau finish misalnya di Jayapura, tidak ada masalah. Besok tinggal rekapitulasi nasional secara online dari Jakarta terhadap dua provinsi ini tuntas. Tetapi kalau kemudian baru memulai rekapitulasi provinsinya atau baru 1-2 kabupaten masih berlarut, menurut saya hanya satu kata. Rekap provinsi di Papua diambil alih oleh KPU Pusat untuk melakukan rekap provinsi sekaligus rekap nasional sehingga tenggat waktu teratasi. Kita akan lihat bagaimana nanti ya dinamikanya. Tapi sedikit mungkin kalau dari mepet-mepet seperti ini ya, potensi kecurangan yang sampai saat ini sudah mulai dicurigai publik, yaitu bagaimana Pak? Sejarah pemilu di Papua dari dulu ya, ini pengalaman saya dikejar-kejar orang Papua segala macam. Ini saya percaya betul kenapa ribut begini keamanan. Ada banyak caleg kabupaten, provinsi, pusat yang marah-marah ini sama penyelenggara di Papua, gara-gara mereka dirugikan, dan inilah yang kemudian menghambat. Ini hampir dari pemilu ke pemilu. Papua selalu paling terakhir dan kemudian akhirnya berujung ke Mahkamah Konstitusi dan ke Bawaslu. Baik, berujung ke Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Bagaimana Mas Pangi mengamati hal ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang sampai saat ini sudah kita terjadi? Sebagai manusia yang punya akal sehat tentu tidak ikhlas ya kalau hal-hal yang begini tidak diperbaiki ke depan, terus terjadi dan berulang, dan ini menjadi rujukan prevensi tapi tidak jadi pembelajaran. Misalnya ada kemarin yang sangat vulgar, mereka buat video sedang melakukan kecurangan. Itu kan sangat tidak fair ya demokrasi kita seperti ini. Tapi tidak ada efek jerah ya, apalagi di PPK, dan kemudian ada yang petugas input yang masalah, yang tidak sesuai dengan C1 plano yang diinput. Nah, peristiwa fenomena ini mestinya tidak terus berulang, terus berlanjut. Nah, makanya rekapitulasi berjenjang bertingkat ini ada potensi suara yang hilang, penggelembungan dan seterusnya, harus betul-betul dipikirkan ke depan apa yang terbaik untuk Republik ini. Kalau memang pada setiap tingkatan rekapitulasi kan ada penelitiannya, biaya lagi. Kemudian setiap tingkatan rekapitulasi dari PPS, PPK ke kecamatan sampai kabupaten kota, ada potensi di situ namanya manipulasi suara misalnya. Makanya perlu dipikirkan, perlu nggak rekapitulasi langsung nasional saja, langsung dari TPS itu, dari KPPS. Jadi tidak ada lagi tingkat-tingkat tekanan. Sehingga tadi yang terjadi misalnya tadi kenapa Papua Pegunungan telat atau Papua, karena terlalu masih banyak protes tingkatan itu sehingga tadi mereka tidak bisa tanda tangan, tidak bisa rekap mereka nggak bisa ditandatangani karena mereka tidak menerima hasil, karena merasa dicurangi dan seterusnya dan seterusnya. Mas Pangi, kalau begitu ada harapan tidak di MK ini untuk menjamin legitimasi pemilu? Ya, sebenarnya kan kita berharap kan memulihkan animo trust building ya, memulihkan kepercayaan publik. Sampai pemilu ulang misalnya begitu? Ya, sebenarnya yang masih masyarakat itu kan masih ada berpikir seperti itu. Ini pemilu ulang, ini hasil masih bisa berubah. Itu kan harapan-harapan masyarakat masih ada. Tapi kecurangan itu ada, iya. Himbauan dari aktivis, dari akademisi, muazin kebangsaan soal kegelisahan dia tentang indeks demokrasi kita ada kan? Ada. TSM tapi, tidak. Tapi kan kemudian
untuk merubah hasil yang tadinya ada sekitar 87 juta ya perbedaannya. Pak Prabowo 87 juta ya, kemudian Pak Anies ada sekitar berapa Jadi bisa TSM tidak misalnya? Nah, potensi TSM itu kan itu yang bisa iya bisa tidak. Nah, bagaimana sejauh mana kemampuan di dalam membuktikan bukan asumsi persepsi, tapi adalah empirik objektif soal data. Dokumen itu tadi ya, data yang harus diukur. Agar seluruh drama politik ini selesai, kita berharap hak angket berjalan dengan objektif dan bisa jalan. Kemudian di MK juga berlangsung dengan objektif, sehingga drama politik ini bisa dikelus. Jadi harus ada berbagai arah begitu ya untuk melihat bagaimana nanti Pilpres ini berlangsung, kita doakan. Baik, terima kasih anggota KPU periode 2007-2012 Gusti Putu Arta dan juga pengamat politik yang juga pendiri sekaligus Direktur Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago sudah hadir di studio Metro TV. Dan pemirsa, itulah tadi special report jelang pengumuman rekapitulasi nasional pemilu 2024. Saya Maria Lizi Hasni, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.